Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita dalam berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kami menyampaikan suatu riwayat kronologis kebenaran perihal tanah Haji Sakam dan Haji Wangsa yang kebetulan adalah kakek kandung daripada saya, Ismail. Dengan ini yang saya sampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya tahu dan apa yang saya rasakan. Tanah kakek saya, tanah almarhum Haji Sakam Haji Wangsa, asal mulanya adalah tanah girik. Berdasarkan letter C yang notabene adalah tanah hak milik adat. Ada 5 girik, seluas dikumulatifkan 2,7 hektar. 5 girik itu terdiri dari Haji Sakam 933, 10234, 384 dan Haji Wangsa 1024 dan 1025. Itu girik-giriknya tercatat di letter C dan saya masih menguasai salinan daripada letter C. Ihwal tanah tersebut pada tahun 77-78 di situ bangunan ada masjid almarhum Haji Sakam, ada rencana untuk dibebaskan oleh Taman Mini. Ketika itu yang datang atas nama Yayasan Harapan Kita adalah Mayor Sumardi dari Kopassus. Haji Sakam kakek saya keberatan untuk dibebaskan karena di situ ada madrasah, ada masjid, ada rumah tinggal dan ada perkebunan untuk kita bertahan hidup. Intinya tanah itu tidak dapat dilaksanakan pembebasan karena ada miss dengan kakek saya dan saya sudah mendengar. Selanjutnya dari tidak jadi kita nyaman karena tidak merasa tidak dibebaskan, kita nyaman. Namun kemudian di luar dugaan kita, tahu-tahu kita disomasi. Katanya tanah itu masuk sertifikat hak pakai nomor 7. Kaget kita kan. Kita nggak habis pikir kok bisa masuk pakai nomor 7. Dari situlah saya telusuri. Dari hasil penelusuran itulah terbitlah SK. Saya dapatlah SK hak pakai nomor 7 ternyata di luar Haji Sakam Haji Wangsa. Lah, dari dasar itu adalah kita bersurat ke BPN lalu terbit surat BPN bahwa tanah Sakam Haji Wangsa di luar lokasi hak pakai nomor 7. Sehingga hak pakai nomor 7 itu, hak pakai nomor 7 nama Harapan Kita itu adalah cacat hukum karena apa? Memasukkan tanah kakek saya Sakam Haji Wangsa yang notabene tidak pernah dijual belikan. Nah, dengan memanipulasi Haji Sakam itu dimasukkan ke dalam SK itu pemegang hak garap. Haji Sakam dan Haji Wangsa pemegang hak garap. Artinya memanipulasi data dari girik menjadi hak garap. Dari situlah muncul awal kejahatan. Kemudian BPN menerangkan sampai saya terus berklarifikasi, sampai saya terus berjuang sampai kemanapun. Akhirnya timbullah surat undangan dari BPN bahwa Harapan Kita waktu itu dikasih waktu 30 hari untuk mengembalikan, merealisasikan kepada BPN. Akhirnya surat saya pun dipanggil ke Cendana. Dari panggilan itulah akhirnya pihak Cendana tidak mau melanjutkan. Terbitlah surat Pak Harto yang ditujukan ke BPN bahwa permohonan dia untuk perumahan karyawan Taman Mini di luar tanah Haji Sakam Haji Wangsa seluas sekian-sekian, di seluas 2,7. Dari situlah kita merasa nyaman dan lega bahwa tanah kita dikeluarkan ya tahun 2002. Lah di luar sepengetahuan kita tahun 2003 ya tahun 2004 tiba-tiba setelah Pak Harto meninggal, kita clear sebenarnya dengan orang-orang sepuh yayasan. Setelah Pak Harto meninggal tiba-tiba Mariano membawa kuasa daripada Mbak Tutut dengan Tubagus Sleman. Berdasarkan kuasa itulah dia mengurus tanah di Jatimakmur. Ya, dari situlah saya dapat mengetahui bahwa sertifikat hak pakai itu dilaporkan hilang, diterbitkanlah salinan. Dari salinan itulah akhirnya ditindaklanjuti dengan dasar surat kuasa kuasa menjual dari Sigit Hardojuwanto. Memberikan kuasa menjual kepada Mariano, kuasa mengoper tanah-tanah X hak pakai nomor 7 yang notabene adalah tanah yang sudah dibuat salinan, yang notabene juga di luar tanah Haji Sakam Haji Wangsa. Menjuallah dia tahun 2008 dan diterbitkanlah akhirnya sertifikat hak milik di atas tanah itu dari turunan hak pakai nomor 7 yang notabene adalah cacat hukum. Dari sertifikat yang terdaftar dari warga di situ yang berasal dari pakai nomor 7 itu asal penjualan pengoperan daripada saudara Mariano yang memperoleh pengoperan hak dari Sigit Hardojuwanto. Jadi kesimpulannya sertifikat hak pakai nomor 7 yang notabene cacat hukum diturunkan menjadi hak milik berdasarkan keterangan hilang oleh saudara kuasa daripada mengaku kuasa daripada Ibu Tutut. Selanjutnya hiruk pikuk itu berjalan dari tahun 2003 kita is oke.
Stucklah 2004, 2005 sampai 2008 sampai 9 dan seterusnya. Stuck. Akhirnya 2015, 14 semua terbit sertifikat atas nama penghuni dari Mariano. Dari pemohonnya beliau atas kuasa. Kemudian 2017 disitulah kita mulai ketemu titik terang daripada BPN, kita ketemu jalan, akhirnya dibatalkanlah sertifikat hak pakai nomor 7, lalu dihapuskanlah hak pakai. Sehingga dengan demikian sekarang tinggal ending pelaksanaannya menghapuskan sertifikat hak milik yang di atas tanah Haji Sakam dan Haji Wangsa karena induknya sudah dibatalkan. Pelaksanaan itulah kita mohon seadil-adilnya untuk diurus dan dibantu, karena di situ ada ratusan sertifikat asal dari hak pakai nomor 7 yang harus dibatalkan. Kenapa demikian? Karena hak pakai nomor 7 sendiri adalah satu, cacat hukum, kedua sudah dibatalkan oleh Kanwil BPN Jawa Barat. Nah, tinggal sekarang bagaimana pelaksanaan pembatalan hak pakai nomor situ. Kita tidak ada tendensi, tidak ada kebencian, tidak ada apapun dengan mereka, tetapi bagaimana hak-hak kami juga harus dilindungi. Dari situlah kami mohon janganlah terlalu dipersalahkan ahli waris Haji Sakam Haji Wangsa, karena hak pakai nomor 7 itu juga awalnya cacat hukum. Sehingga turunannya pun harus cacat dan harus dibatalkan sesuai dengan peraturan Kepala BPN nomor 9 tahun 99 tentang cacat hukum administrasi. Begitu juga kami dari ahli waris, termasuk saya, tidak ada kebencian dengan pihak siapapun, dengan pihak harapan kita, dengan pihak Mariano. Tidak ada kebencian, tidak ada unsur apapun. Yang ada ini adalah masalah administrasi harus diselesaikan. Demikian. Untuk singkatnya, untuk selanjutnya, kalau perlu klarifikasi memperlihatkan data apa yang saya sampaikan ini, silakan hubungi saya dan teman saya Ismail. Demikian, terima kasih.